Dan kalau orang yang sudah istiqomah itu berarti termasuk orang yang beruntung berharapkan, karena tak semuanya akan diberi kekuatan iman dan hati yang istiqomah. Dan saya berharap untuk besok dan seterusnya minimal yang datang ini terus. Yang apa? Terus saja, nggak apa-apa. Satu kebaikan yang berasal dari sebuah orang sedikit atau kecil, insya Allah akan menjadi besar. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya, mudah-mudahan juga tetap istiqomah. Walaupun saya lihat kemarin di KPI sudah ada dibilang ya untuk ikhwannya ya untuk lakinya, tapi nggak apa-apa, karena hasil dari belajar itu, dari ngaji itu yang akan menikmati kita sendiri, bukan orang lain. Cuma kewajiban kita untuk mengajak yang lain untuk ikut ngaji. Jadi jangan bosan-bosan disamper teman-temannya. Ya, itu sudah dapat pahala. Entah itu mau belajar, yang penting kita ketemu atau dia mau ngaji, ayo terus. Itu pahalanya terus. Walaupun tidak rata, tapi tidak apa-apa terus. Juga terima kasih untuk ibu-ibu ini yang termasuk istiqomah di sini. Tidak apa-apa. Dari sedemikian orang, sedikit orang, insya akan menebar kebaikan pada yang lain. Cuma kayaknya si Bapak Ustaz. Waktu baru sehat. Kemarin pasal jalan kaki naik di musola ya pun. Apa beresnya? Apa penting tuh? Apa tadi dia ke musola terus deh. Alhamdulillah. Kalau sakit bekerja ya pun, yang ini kurang itu. Perasaan ada yang kurang itu kalau bapak semua di musola. Ya, hadirin Allah, insyaallah sudah waktu kita malam. Untuk malam hari ini kita gunakan kajian yang dibawakan oleh guru kita, Gus Imam. Ngancok dulu. Wajah saya jadi termasuk juga di para ustaz Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, sudah umurnya sudah terbilang tua-tua itu banyak sekali kendala. Ya ini alhamdulillah termasuk ya wajah bos, istiqomah, Pak Eko, itu masuk istiqomah. Kadang-kadang susah untuk membagi waktu. Ya mohon dimaklumi kalau tadi juga kami mungkin tidak bisa datang. Dinilai saya nggak datang, Pak Jawa nggak datang. Saya mengatakan Pak Jawa datang, malah aku nggak datang. Aduh, saya dipasang di mobil. Saya sebelum pulang, aduh, saya udah janji, itu mau lagi hafalan. Besok lah, semangat ya, para ustaz ini. Insya Allah ilmu yang diberikan antum semua itu akan membekas dan akan melahirkan pahala yang akan dibawa
walaupun cuma bisa mengajar Iqra, Quran, belum sempurna seperti KPK yang lain, tapi insya Allah ke depan akan kita perbaiki. Tapi kita berkeyakinan bahwa walaupun kita mengajarkan satu ilmu, walaupun membaca Iqra saja, tapi insya Allah dari sekian banyak adik-adik, saya yakin dan insya Allah itu semua akan menjadi salah satu anak yang soleh dan soleha. Yang jelas membanggakan ibu bapaknya, dan salah satunya itu membanggakan gurunya. Dan kalau ilmu itu terus akan ditularkan terus menerus, para dia sudah besar menularkan ilmunya, ditularkan orang lain akan jadi pahala yang berantai. Jadi mungkin itu saja yang menjadi kekuatan atau semangat kami untuk datang ke sini, walaupun cuma mengajari seperti itu. Jadi kami juga keterbatasan dari kami semua para ustaz yang mungkin level ilmunya tidak sama di ilmunya. Jadi tapi kita juga ada program untuk menaikkan terus. Jadi dari kami juga ada program vaksin untuk bacaan Qurannya yang kurang pas, kita ada upgrade, karena orang itu mengupgrade untuk mengangkat yang lebih pas. Ya semuanya akan bersikap, ini udah mulai banyak di Al-Quran. Nah itu ustaznya juga harus lebih benar untuk mengajarinya. Nah kenapa kalau saya pribadi ngajar itu lebih baik pelan-pelan tapi benar. Kalau cuma baca kayak reseptur cepat gampang. Saya dulu kayak gitu, merasa saya itu baca paling cepat paling benar. Sebelum saya mengenal bacaan yang benar, ternyata kayak SD lagi baru saya belajar lagi dari nol lagi, dan itu nggak malu, nggak harus malu, karena betul ilmu itu tidak ada batasan usia. Selagi kita masih diberi bisa menghirup nafas dan hidup di dunia, itu wajib kita untuk mencari ilmu. Oke, nggak usah lama-lama, jadi untuk tamu kawan dengan Muslimah, saya persilakan waktu dan tempatnya. Maulus sudah agak malam nih.
Islam dan Islam. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di majelis ini. Allahumma Allahumma berkah insyaallah Allah akan memberikan yang namanya kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan di dunia dan dunia wal akhirah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah juga besok kita semua diwakafkan dalam wafat yang husnul khotimah. Jadi dalam kubur insyaallah kita juga akan dilindungi dengan amal-amal kita, dijauhkan dari siksa kubur. Allahumma Allahumma dan insyaallah juga kita semua oleh Allah akan dimasukkan surganya Allah sebagai rumah kita yang terakhir. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua insyaallah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan insyaallah dimuliakan Allah, semua manusia pasti akan mendapati nikmat, baik dari tukang sampai Pak RT mendapati nikmat, baik dari tukang apa-apa ini, tukang sampah sampai Pak Lurah sudah mendapat nikmat. Baik dari tukang kue sampai Pak RW sudah mendapat nikmat. Baik dari tukang bubur Pak Budi sampai gubernur sudah mendapat nikmat. Baik dari tukang pengamen Budi, tahu mana Budi Pak, sampai presiden sudah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan, nikmat semuanya dikasih sama Allah, baik beragama Islam maupun bukan beragama Islam Pak. Salawat dan salam mari kita surahkan kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah kita semua akan mendapat syafaat beliau atau pertolongan beliau besok yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, saya sebetulnya sekali lagi nggak bisa ngaji,
Betul nih? Jelas nih? Mencari ilmu supaya kita ukur kalkulasikan kita ya. Dan insya Allah mendapat manfaatnya barokahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit akan menyampaikan Pak Budi. Ngajinya penak-penak malam di Pak Budi yang tidak baca. Ngaji yang sulit ya, nanti malah pada baca. Yaitu dulu saya sudah menyampaikan bahwa ada suatu golongan atau kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah. Masih ingat Pak Bu? Masih ya? Yang pertama yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Ini sudah saya sampaikan. Pahalanya satu huruf yaitu 10 pahala Pak Bu. Pernah betul Pak Bu? Pernah sebetulnya mencari pahala ini. Mencari surganya Allah itu kepenak sebetulnya. Membaca Al-Quran saja pahalanya banyak sekali. Dan marilah bersama-sama Pak Budi kita sadari minimal membaca satu lembar atau beberapa lembar supaya amal kita semakin banyak timbang kita di yaumil akhir, di yaumnya insya Allah akan berat timbangan amal kebaikannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan para santri ini berbagi kabar dan bosan-bosan untuk mengajarnya. Allah sangat menyenangi anak-anak yang suka mengaji. Dan insya Allah Allah akan memberi hidayah, karena dengan hidayah Allah anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dalam istiqomah dengan setiap malam berdonasi pada ustaz-ustaz ya di sini ya insya Allah dengan ikhlas membimbing santri-santri kita kaki ini sebelum sholat ATM nih insya Allah ya ikhlas tanpa pamrih Pak Bu insya Allah. Cuma ini mendapat dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Pak Bu ya. Insya Allah kami dari Ustaz Abdan insya Allah ingin memberi santri-santri yang bisa semua membaca Al-Quran baik secara maksud huruf yang benar dan tasnif yang benar, tapi melalui proses ini itu harus istiqomah, jangan bosan. Ini saya melihat santri yang laki-laki kayaknya sudah pada loyo kelihatan. Cuma sholatnya kelihatan. Besok diajar di masalah ini untuk ikut ngaji lagi belum sholat. Karena Allah akan senang melihat anak muda yang sering melakukan ibadah, terutama mengaji. Insya Allah Allah akan mengutamakan anak-anak tersebut. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga yaitu apa kemarin Bu? Pak, masih ingat bukan? Napa Pak Bu?
Ini menika orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin alhamdulillah sudah saya sampaikan pada bulan Ramadan. Memang puasa Ramadan wajib untuk kita semua menjalankan berpuasa. Selama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kemarin bulan Ramadan pada puasa semanggi, siang semanggi. Alhamdulillah. Karena golongan tersebut sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa ditambah dengan puasa sunat, puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa hari Tasyrik ya, dari puasa apa? Menjelang Idul Adha ya. Jadi puasa bulan Ramadan memang kita sebagai orang Islam otomatis wajib menjalankan karena barokahnya puasa sangatlah banyak. Yaitu yang pertama, menjadikan tubuh kita lebih sehat. Dengan berpuasa insya Allah akan menjaga kesehatan kita, akan semakin sehat, akan dibuang semua penyakitnya. Karena kita sering berpuasa Pak. Marilah kalau ingin sehat ya berpuasa sunat Senin Kamis atau puasa Daud. Sekarang puasa besok nggak puasa, terus besok lagi puasa, itu namanya puasa Daud. Dan golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Pak Bu kemarin masih ingat bukan? Yaitu wahabibul lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Kalau berkata baik, sopan, santun, tidak mengejek, berkata jujur, tidak menyakiti. Jangan sampai kita berkata malah menyakiti orang. Itu nanti tidak dirindukan oleh surganya Allah. Jadi merasa lisan memang sangat sulit Pak Budi. Tidak boleh merasani ya, baru merasani Pak Budi. Tidak boleh gibah, gibah rasani orang, karena dosanya bisa besar ya. Walaupun ya rasanya cuma ke orang, nanti lama-lama sekampung bisa tahu semua ya, itu dosanya bisa melebihi dosa besar. Makanya jangan sampai kita gibah, tidak boleh merasa. Itu juga golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah. Jadi Pak Guru dari surga ini semuanya pasti ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang keempat Pak Guru, golongan yang dirindukan oleh Allah, golongan surganya Allah, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Jadi surga itu sampai bukan tetangga kita ya, umpamanya ada yatim piatu nggak punya ayah, nggak punya ibu, mau dari mana makannya Pak Budi? Maka sebagai orang yang
insya Allah bertakwa, beriman, maka wajib memberi makan anak yatim. Dan musafir contohnya orang itu berpergian, tidak punya uang, mau makan juga bingung, kita juga wajib memberi makan kepada mereka. Karena insya Allah dan memberikan makan tersebut, insya Allah surganya Allah akan menerima kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tersebut sebetulnya sudah saya sampaikan kemarin di bulan Ramadan 40. Marilah bersama-sama ya dengan semaksimal mungkin berusaha untuk masuk surganya Allah dengan melaksanakan apa yang tadi diberikan oleh surga berupa Mas Iman nih. Yang pertama senang membaca Al-Qur'an, yang kedua melaksanakan puasa bulan Ramadan, yang ketiga wama biduri menjaga lisan, yang keempat memberi makan orang yang terlapar. Insya Allah pintu surganya Allah akan menerima kita dengan tanpa syarat apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dalam sebuah hadis mengatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, dan dikasih lagi oleh siapa itu yang ditusuk? Mas, Pak. Saya siapa yang ditusuk? Masih ingat? Yaitu yang dari turunan Adam siapa? Masa tidak tahu. Itu meriwayatkan amalan yang mudah dan dijamin masuk surga itu sangat mudah, yaitu ada dua macam. Beliau mengatakan bahwa kalau kita menjalankan rutin istiqomah itu pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tadi nih. Jadi beliau mengatakan bahwa yang pertama kita kalau setelah menjalankan sholat fardu itu berzikir kepada Allah, mengagungkan asmanya Allah. Beliau mengatakan bahwa apabila kita berzikir kepada Allah dengan membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali 40. Dan kemudian membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Dan kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali lagi 40. Setiap dari sholat fardu itu dijamin masuk surga. Karena bukan fardu. Karena apa? Kalau kita hitung saja nih, hitung saja umpamanya kebaikan satu hari 5 kali sholat dikali 30 berapa kamu? 150 kebaikan menurut hitungan kita.
menurut hitungan Allah itu dikalikan 10 jadi 1.500 satu hari Pak pahala kita 1.500. Banyak banget Pak Bu. Kalau kamu lagi di kalkulasi Pak Budi, biasanya kita melakukan tersebut membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu yang sering kita lakukan. Jadi umpamanya jika musyawarah itu 100 ya, satu itu berarti sholat dikali 5 berapa berarti 500 dikalikan lagi Allah memperhitungkan dikali 10 lagi jadi 5.000 banyak kan? Jadi perbuatan kesalahan kita yang satu hari tidak mungkin melebihi kebaikan kita, maka dijamin sama Allah itu masuk surganya Allah. Itu hitungan secara ini. Memang masuk akal juga. Memang kebaikan kalau kita selama hidup dihitung 1 hari saja, kalau kita melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah, itu pahalanya sudah banyak. Jangan sampai kita berbuat dosa besar yang akan mengurangi pahala kita, yang menghalangi kita masuk surganya Allah. Jadi bersyukur ya, kita sadari masalah sholat berjamaah yang dengan pahalanya berapa Pak? 27 derajat atau pahala daripada sholat sunni, sholat subuh. Itu juga pahala yang banyak yang akan memperberat hubungan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Itu amalan yang pertama ini yang dijamin masuk surga. Amalan yang kedua, sesudah sholat kita membaca surat atau ayat kursi. Masih hafal Pak Bu? Masih bisa ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Pasti setiap sholat membacanya nih insya Allah. Itu juga akan mempermudah kita masuk surganya Allah. Jangan bosan-bosan harus sholat berzikir kepada Allah. Salam langsung pergi sampai tak nih, tidak. Nanti malah tertutup pintu surganya Allah. Kalau bisa berzikir dulu kepada Allah supaya kita insya Allah dimasukkan surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amalan yang mempermudah kita masuk surga. Dan saya ini tadi sedikit ya, ada 7 golongan orang yang mendapat pertolongan atau pertolongan di padang mahsyar. Ada 7 golongan. Jadi makhluk kita diajar sama Allah di padang mahsyar ya. Diriwayatkan bahwa di padang mahsyar besok setelah kita meninggal, setelah kiamat kabur, setelah kita dibangkitkan, itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Betapa panasnya.
kita, bisa menenggelamkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita sebagai orang Islam, jadi orang yang bertakwa kepada Allah, ingin supaya mendapat naungannya di padang mahsyar tersebut. Yang pertama yaitu orang yang senang bersedekah, gemar bersedekah Pak. Diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa orang yang bersedekah 1 rupiah, ya, pahalanya dikalikan 10 Pak. Bukannya betul Pak Bu. Dari Quran Al-Baqarah, kalau kita bersedekah, berinfak, bagaikan kita menanam pohon, ya, yang nanti buahnya seperti pahala yang 1 tangkai, ya, waktu bisa dikalikan 7 dan nanti berbuah lagi bisa 1000. Jadi pahalanya sangat banyak. Pahala bersedekah, ya, dengan harta yang halalan thayyiban ma'qulin. Tahu ya Pak Bu, harta yang halalan thayyiban, ya, itu harta yang halal. Thayyiban itu dengan cara yang benar. Karena Allah menerima yang baik-baik saja Pak Bu. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, ya, itu dengan harta yang halal dan cara yang benar mendapatkan harta tersebut. Insya Allah itu akan membuat kita masuk surganya Allah dan dinaungi nanti di padang mahsyar. Jadi pahala bersedekah memang sangat banyak, ya. Memang kalau pernah saya sampaikan, ya, bahwa kalau kita bersedekah yang sangat sulit itu sedekah apa harta yang kita paling cintai Pak Bu, ya. Itu sangat sulit kata Ustaz Ruki. Bukan istrinya Pak Bu, bukan yang cintai bersedekah, bukan, tapi hartanya yang paling disukai. Contohnya apa, ya? Contohnya umpamanya harta yang disukai apa Pak Bu? Motor, mobil. Tapi kalau kita punya 2, kalau ke 1 nanti kita ya nggak bisa jalan, ya. Harta yang paling disukai disedekahkan memang paling sulit itu. Itu juga berapa hal yang besar. Jadi marilah, ya, bareng-bareng, ya, kalau nggak punya harta, ya, senyum saja sudah sedekah lah, ya. Itu enak aja. Kalau senyum sudah sedekah, ya, jangan cemberut lah. Apalagi pada suami cemberut, ya, nanti malah padu di ramai, ya, jadi maksiat, ya. Makanya senyum sudah sedekah, ya. Itu paling mudah sedekahnya, ya. Allah harta nggak punya, ya, senyum saja. Tapi insya Allah juga pasti memberikan yang namanya harta, ya. Walaupun sedikit, belum punya umpamanya hasil bumi, ya, punya pisang apa sedekahkan kan bisa, ya. Punya bukit atau boleh sekali juga bisa, ya. Insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Golongan yang kedua kabur, yang dinaungi di padang mahsyar, ya, yaitu pemimpin yang adil kabur. Nah, kalau pemimpin yang adil, ya, biasanya itu hakim dan para petinggi, ya, presiden, paling daya, lurah, sama Fatih. Jadi pemimpin yang adil. Kalau kita
pasea yang kalau benar pasea menjadi keburukan. Golongan yang ketiga yaitu yang digunakan pada masa itu hidup cuma untuk ibadah makmumi, hidup cuma untuk ibadah. Hati kita kalau nggak ibadah terasa hampa, itu namanya takwa. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa ibadah. Itu golongan yang akan dilindungi pada masa waktu. Sudah beribadah, banyak ibadah kamu ya, bukan cuma sholat saja, ibadah banyak. Yang keempat, yaitu orang yang senang pergi ke musola atau ke masjid. Betulnya langkah kita Pak Kulit, apalagi saya yang dari Karanggenjok ke sini, kalau jalan hitungannya itu pahalanya banyak banget Pak Kulit. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling jauh itu pahalanya yang paling banyak. Kalau saya pakai motor ya hitungannya bagaimana? Ya satu bulakan saja ya. Satu bulakan motor itu satu pahala, motor satu pahala. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu hitungan saja. Orang yang senang pergi ke musola atau ke masjid, insya Allah akan dilindungi kepada masalah dari namanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan lagi ya, kalau kita sebagai laki-laki ya, memang yang diutamakan itu orang laki-laki yang wajib berjamaah di musola atau di masjid ya. Terutamakan diwajibkan. Maka sampai laki-laki ini sebetulnya sangat-sangatlah apa ya Bu? Kalau bahasanya jangan sewakan mata itu. Ya maksudnya sampai laki-laki memang nantinya ya kalau sudah balik ya itu diwajibkan sholat berjamaah di musola atau di masjid. Dan utamakan ibu-ibu juga boleh ya lebih baik nanti di rumah tapi insya Allah ya mendapat pahala lebih banyak kalau di musola. Allahumma ya Rabbal Alamin. Golongan yang kelima yaitu orang yang mencintai Allah ya. Cinta betul Pak Bu? Cinta ya. Kalau cinta bukunya apa Bu? Ya, cara berkorban ya. Jadi kalau kita cinta kepada seorang biasanya kalau ketemu deg-degan nih, kalau diusahakan namanya juga deg-degan itu namanya cinta. Ada kata-kata Allah Akbar kita hatinya berdebar, yakini mengusahakan Allah Akbar itu namanya cinta. Dan kalau kita mencintai Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi kita bersolawat ya. Nabi Muhammad kita soalnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau solawat itu namanya solawat masyarakat sunnah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang keenam, orang yang senang berzikir di waktu sunyi. Di waktu sunyi apa di waktu paham ya? Yaitu seperti malam. Setelah tahajud kita berzikir kepada bertakaruf kepada Allah, minta ampun kepada Allah,
nangis istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita berpikir ya, seakan-akan kita akan mati besok kabur, manusia minta ampun. Akhirnya teman-teman dan gayaan, teman-teman begininya ya. Kalau gaya kita akan mati besok, pasti kita akan mati. Kalau gaya kita mati besok ini, semua harta kekayaan akan ditinggalkan, bayarkan saja. Insya Allah jangan berpikir ya seperti malam atau di apa yang sunyi ya. Insya Allah pikir kita akan khusyuk di mampu ya. Insya Allah juga sering mengangkat sendiri mampu sepertiga malam ya. Insya Allah. Yang terakhir yaitu golongan binawi di pada masa, yaitu orang yang menjauhi zina. Tahu zina aku yang bukan mungkin belum dikawin ya, menjauhi. Jadi kalau nikah ya halal, tapi kalau belum nikah ya haram, nggak boleh. Menjauhi ilmu. Dalam hal ini mungkin ada sekelompok wanita yang kurang baik ya, lebih baik dijauh. Biasanya menggoda, ada perempuan menggoda ya. Makanya lebih baik menjauh daripada digoda. Itu namanya menjauhi zina ya. Zina itu banyak, bukan zina itu tok ya. Meskipun tok bukan. Ada zina mata, zina hati, zina kaki ya, kaki ya, itu namanya zina ya. Tidak boleh ya. Ya kalau melihat perempuan cantik ya, itu pandangan pertama itu boleh. Pandangan kedua ketiga tidak boleh. Makanya jangan pernah tiba sambil dengan baik. Kalau ada wanita cantik dengan baik. Tapi jangan berkedip, nanti berkedip sudah nggak boleh ya. Apalagi kalau anak-anak muda ya. Zaman sekarang memang anak perempuan itu auratnya dimana-mana. Makanya laki-laki kadang-kadang kalau nggak dikira mubadir ya tidak dosa ya. Mas jangan membuka aurat lah kalau anak perempuan ini. Tutupi auratnya ya. Laki-laki auratnya itu pusar sampai lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali mata dan telapak tangan itu aurat ya. Jangan sampai anak perempuan ya apa paseta dulu, paseta baru pamer paseta nggak boleh ya. Zaman sekarang kan itu lah pakai celana pendek, celana Jawa, naik motor itu paku nih. Ngomongin lah paku, jangan anak-anak kita tidak boleh ya. Ada lagi paseda ya, pamer setengah dada. La ilaha illallah. Tapi senang. Subhanallah. Pada yang pertama boleh Pak, tapi kedua sudah haram. Tidak boleh sampai kaki ini. Tidak boleh ya. Menghindari. Memang zaman sekarang sudah berbalik lah. Perempuan itu lebih berani daripada laki-laki zaman sekarang. Alhamdulillah.
marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melindungi kita, melindungi petunjuk kita, ya. Jalan yang lurus. Tidak ada yang namanya perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maka sering-seringlah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Suri, apunten apabila ada perkataan yang tidak berkenan di waktu ini. Dilepaskan Pak Suri, dimaafkan ya. Kalau dimaafkan alhamdulillah, saya lega Pak Suri. Insya Allah dengan sedikit ini yang semoga bisa ya menuju kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan jauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma memang tujuan kita yang paling hakiki adalah yang paling kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kekal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasanya kalau di dunia kita cuma mampir Pak, cuma mampir sebentar, mampir kepada bermaksiat. Jangan sampai ini kita mampir ini marilah diisi dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu. Perbanyak untuk sanggup kita di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bermanfaat, diberkahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الصراط المستقيم
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أولياء علماء الشهداء الصالحين تصحب بأهل الدين إلى المسلمين إلى المسلمين إلى المؤمنين والمؤمنات الأحياء الأموات اللهم اغفر وارحمهم وعافهم واعف عنهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب حبل صلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحرم حسن عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة kecil tapi sering akan jadi besar. Ya, juga kalau ada salah dari kami, mohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena manusia sudah tempatnya salah dan kebenaran dalam diri Allah. Maafkanlah segala salah kami, doa kami. Mudah-mudahan saya berharap mengajar ini akan selalu istiqomah. Dan yang seperti ini tidak apa-apa, saya yakin bisa mengusahakan banyak. Karena di mana kebaikan seperti madu, ya, akan semut akan banyak mencari, serangga akan banyak mencari, di mana akan adanya kebaikan itu. Dan mudah-mudahan musola ini akan jadi salah satu madu kita bersama berdiri. Allahumma amin. Oke, saya mau musik ya, memberikan yang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dulu Pak, orang beda. Mantap.